Nah, jadi hari ini tuh gue rada deg-degan karena tadi Kak Leni ini orasi di demonya tadi FPI apa 212 gitu ya, pokoknya FPI lah yang kelihatan gambarnya. Sempat orasi di FPI, di demonya FPI tentang Pondok Pesantren Al Zaitun yang lagi viral. Tapi relevan sekali dan sangat kredibel karena Kak Leni ini adalah ex wali santri di Pesantren Al Zaitun yang juga ikut banyak mengkritik orang yang lagi viral saat ini, pendiri atau pimpinan Ponpes Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Kali ini apa kabar? Baik. Kok kita kayak baru kenal ya? Padahal teman gue teman-teman. Ini lucu, itu teman gue sebenarnya. Jadi tadi ngeri banget karena kali ini cerita banyak banget. Kali ini kagok ya. Kali ini cerita banyak banget tentang pengalamannya menjadi wali santri di sana karena dua anaknya pernah disekolahkan di sana, dipercayakan disekolahkan di sana, dan justru kecewa sehingga dia mencabut semua anak-anak, menarik semua anak-anaknya dari sana, teman-teman. Nah, ini emang lagi rame, tapi ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini kayaknya ya ada sesuatu yang bisa kita tekankan, yaitu jangan sampai ketika Al Zaitun ini misalnya nanti ditutup oleh pemerintah, itu asetnya itu lari ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Karena asetnya itu gede banget dan secara banyak hal-hal yang baik dari pesantren Al Zaitun, misalnya asetnya yang luas dan banyak, juga sistem pendidikannya, terus ada macam-macam peternakan, pertanian, dan itu sangat bagus untuk ketahanan pangan ke depan. Nah, dengan carut-marut terkait dengan Al Zaitun pada hari-hari belakangan ini, kita berharap sebenarnya supaya itu tidak jatuh ke tangan yang tidak pro kepada rakyat, pada Islam. Nah, kalau ini ngobrol sama aktivis Islam seperti ini itu ya. Tadi kamu marah-marah enggak sih? Sebenarnya nggak marah-marah, justru tadi dari banyak orasi di depan Kemenak, demonya FPI itu, menurut gua ini orasi yang paling layak untuk jadi berita ya, dari sisi jurnalistik dan dari sisi YouTuber misalnya, karena itu cerita soal fakta, testimoni dan pengalaman. Misalnya cerita anaknya dulu di sana dikasih makan gandum, roti gandum. Kemudian ada satu lagi harus bayar sejadah yang senilai 1,5 juta. Nah, harganya 1,5 juta, harus membayar sejadah seharga 1,5 juta. Padahal kalau beli di pasar itu mungkin cuma 250.000. Iya, kisaran segitu. Segitu ya. Jadi, dan ada hal lagi yang lebih penting tadi, rada-rada ngeri sedap ya, bahwa Pak Panji Gumilang ini misalnya ada dugaan melakukan tindakan pelecehan seksual kepada seseorang yang bernama Kak, depannya Kak, tapi tadi langsung aja kita sebut aja Kartini. Dan Kartini ini punya suami, almarhum, suaminya udah meninggal, namanya Rukial Basri. Dan almarhum Rukial Basri, almarhum Pak Beni ini cerita banyak ke Leni tentang Panji Gumilang dan sebagainya, dan cerita itulah teman-teman yang sebenarnya kalau diungkap, wah itu seru banget itu. Tapi kita rada ngeri-ngeri juga ya mengungkap ya. Ya gitu deh. Jadi teman-teman lihat di sini, di atas sini ada link orasinya Leni tadi siang, itu keren banget. Dan lu berani banget sih. Ya, ini tuh udah terpendam sekian tahun ya sebenarnya, karena ini benar-benar harus diungkap gitu. Ini keganjilan dari sosok Syekh itu ya. Oh, panggilnya Syekh ya? Iya, di sana di komunitas sana dipanggil Syekh. Gitu, karena memang ya udah pantas juga dibilang nggak sembuh-sembuh gitu. Itu saya meminjam istilah dari Pak Imam Supriyanto, nggak sembuh-sembuh. Sampai kemarin yang terakhir sholat itu juga menghadirkan Umi ya, istrinya beliau itu yang di saf depan. Iya, di saf depan gitu kan. Kemudian ada penganut agama lain juga di dalam ruangan sholat. Itu Pak Robin Simandulang itu yang setahu saya itu di tim redaksi Berita Indonesia dan majalah Al Zaitun. Udah lama. Nah, itu juga kan nggak semestinya ada di saf sholat gitu ya. Kamu tahu banget karena kamu dulu lingkungannya di sana ya? Iyalah, sempat di sana. Iya, teman-teman yang ngerti pasti cukup tahu setelah jadi wali santri gitu kan. Kalau dari luar itu nggak akan bisa banyak tahu gitu. Jadi setelah
masuk ke dalam sana tuh ya begitu masuk juga udah banyak hal-hal yang ya misalnya bersifat otoriter juga gitu ya, nggak bisa menerima masukan-masukan dari wali santri juga, padahal itu untuk kebaikan santri gitu, contohnya begitu. Misalnya waktu mengusulkan ada kantin kecil lah yang di dekat asrama gitu kan, supaya anak-anak ini tetap bisa terpenuhi lah kebutuhan makannya gitu pada saat jam istirahat sekolah gitu. Tapi ini kan nggak ada, makanya saya kepikiran untuk mengusulkan itu gitu. Ada dong dibuatkan kantin kecil di asramanya, karena jalan dari asrama ke kantin yang pusat itu begitu jauh, sedangkan belanja ke kantin pusat itu nggak diperbolehkan. Ya lazimnya kita anak-anak sekolah gimana sih jam istirahat pasti makan kan. Jadi itu satu hal kecil, tapi sebenarnya kalau di luar podcast mungkin atau di luar orasi itu ada cerita-cerita yang ngeri-ngeri sedap terkait dengan si Pak Panji Gumilang ini teman-teman. Jadi kesannya memang kesimpulannya sudah menyimpang, dan sudah menyimpang. Tadi Pak Imam katanya ya, bahkan udah nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Bahkan almarhum Pak Beni itu kan meninggal ya, meninggalnya juga biru katanya ya. Iya. Biru, aku juga agak gimana ya? Ini kenapa ya ini? Nggak ada sakit, nggak ada apa juga sebelumnya ya, cuman ya nggak enak badan gitu. Ya. Beliau tuh banyak kasih informasi juga sama saya, karena saya memang begitu ada berita tentang pelecehan seksual 2020 ya. Selama beberapa tahun terhadap seseorang itu, saya langsung tabayun. Nah, saya tabayun langsung ke korban, langsung ke suaminya korban. Ya suaminya kan memang baru ya menikahnya dengan korban itu baru. Jadi memang pelecehan itu terjadi sebelum menikah. Jadi tapi si korban mengadu lah sama almarhum ini. Almarhum kemudian menuntut kepada si Pak Panji, Syekh Panji ya. Iya, menyarankan korban ini juga lah, menguatkan semangatnya juga untuk melapor. Iya, nggak maksudnya ya artinya korban juga sebenarnya menuntut ke Pak Panji. Iya, kan dia yang masukin laporan juga. Oh, dia masukin laporan ke Polda Jabar. Iya, didampingi suaminya. Dan jadi ini kita rada-rada denger ini mau cerita banyak ya, karena kita banyak ya desas-desus di sana, ada backingan jenderal, ada jadi mungkin ada beberapa analisa, beberapa prediksi. Tapi kita tetap harus hati-hati ketika berbicara soal Az-Zaitun, teman-teman ya. Terus mahal ya di sana ya? Ya mahal karena memang harus berinfak juga. Orang tua santri rata-rata ya sebagian besarnya itu memang berinfak untuk pembangunan tanah. Jadi dengan berapa? Target kan biasanya target? Ya, yang orang dalam sana itu ada 20 juta gitu kan. Ada yang 300. 20 juta itu terhadap seseorang gitu ya. Target untuk yang lainnya itu beda lagi. Sebelumnya memang hanya dihitung karung ya. Istilahnya tuh karung, misalnya 20 karung atau 40 karung, tapi naik terus untuk setiap acara itu, setiap gelombang itu ada kenaikan yang drastis gitu. Sampai akhirnya 20 sekian juta gitu. Itu yang untuk tahap pertama, namanya Jamas gitu. Jamas, istilahnya Jamas. Jamas singkatan dari menuju masyarakat sejahtera. Gitu. Gitu. Tapi ya menurut saya itu ya modus aja lah. Modus. Karena ngerasa manfaatnya nggak dari Jamas itu, personally? Ya, memang pembangunan ada, tapi kan nggak secara transparan juga. Pengeluarannya berapa kita nggak pernah tahu. Padahal kamu wali santri kan? Wali santri. Yang berinfak itu kan? Ya, itu juga. Nggak dapat laporannya? Nggak ada. Jadi dengan sejumlah sekian itu ataupun infak apapun yang dilakukan di sana itu tidak ada laporannya kembali kepada pegawai gitu ya, semua yang berinfak di sana gitu ya. Yang layaknya yayasan sosial biasanya kan juga terbuka. Ada laporannya. Sampai kemudian ke tahap Jamas yang kedua itu bisa mencapai 300 juta targetnya itu untuk. Jamas itu 3 tahun ya? Ya, yang 300 juta itu diharapkan sama mereka tuh diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, jadi infaknya ditarget ya teman-teman. Tadinya 20 juta, kemudian kalau dia udah selesai kayak cicilan motor. Ya, udah selesai itu
Masuk ke tahap kedua. 300 juta. Oke, Gitu. ya. Jadi kayak beli nyicil motor, habis itu nyicil mobil lah kayak gitu. Jadi Memang nggak dipaksain tapi tetap ditagih. Gitu. oh, tetap ditagih. Iya. Oh, ditagih. kalau nggak bayar gimana? Ya tetap di follow up sama mereka. Gitu. Wow. Dibuat acara, dipanggil gitu Oh, kan. dengan baik-baik ya. Tapi nggak sampai mata elang kan? Ya, dibilang intimidasi kekerasan sih enggak ya, Oke. tapi kan secara mental. Secara Gitu. Hmm. Jadi di sana kalau dibilang bayaran SPP apa uang makan ya istilahnya itu nggak beda jauh sih memang. Dengan misalnya kayak Gontor ya, nggak jauh-jauh beda lah ya. Nggak jauh beda, Oke. masih lumrah. Tapi tetap saja misalnya yang tidak wajar itu yang sifat mubazir itu misalnya buku kalau ada kakaknya sebelumnya di sana angkatan sebelumnya itu ya semestinya kan kalau memang buku paket itu kan sama aja ya gitu. Harusnya bisa digunakan, ini enggak. Jadi unsur bisnisnya masuk lagi di sana gitu. Jadi harus membeli sejumlah buku paket lagi. Seharga misalnya 1.500.000 gitu untuk satu anak gitu. Oke, itu cerita-cerita yang aman-aman ya. Tadi pas di orasi beliau ini mengatakan itu Panji Gumilang itu merasa dirinya Tuhan. Wah, tapi itu mengutip perkataan almarhum Pak Rukial Rukial Basri ya, Gitu. salah satu Orang dekat. orang lingkar dalamnya, Ring satunya. satunya dari Syekh Panji Gumilang di sana, yang sudah sayangnya sudah almarhum. Ya. Jadi Pak Rukial begitu ya cerita bahwa seringkali Pak Syekh itu mengatakan dirinya seperti itu. Oh, Ya mengatakan ya itu pas lagi bincang-bincang sama dia berdua gitu ya. Ya lebih terbuka lah. Karena Panji ini kan susah juga gitu ya didekatin. Walaupun ring satu juga susah gitu. oh gitu. Karena beliau ini dekat gitu kan sejak 2018 kalau nggak salah tuh dia dari Amerika. Dia pindah ke Zaitun gitu. Dia Oke. ditempatkan di sana. Pak Rukial ini. Ya, Rukial Basri ini. Basri. Jadi, lebih dekat, sering bincang-bincang berdua gitu ya. Ada obrolan-obrolan seperti itu gitu ya. Ya, mengaku Tuhan gitu. Oke. Gitu. Dan Pak Rukial juga sebenarnya miris juga karena jajaran pegawai-pegawai atau yang orang-orang terdekatnya pun bahkan di sana sering misalnya ada jamuan makan apa gitu ya yang bisa dibilang cukup mewah lah ya gitu, tapi tidak dirasakan sama pegawai-pegawai di sana gitu, jajaran bawah gitu. Itu yang membuat beliau tuh berontak juga gitu. oke. Jadi banyak bercerita. Jadi sayang sekali ya Pak Rukial sudah almarhum. Kalau ada mungkin bisa bercerita banyak. Tapi kalau dari dengar tadi cerita dari Eleni, Pak Rukial ini sebelumnya di Amerika dan menjadi aparat ya di sana ya malah. Di sana sempat beliau bilang sebagai anggota K9. Waduh. Anjing pelacak itu ya, polisi anjing pelacak ya. Iya, Jadi dia kan agak- bukan orang sembarangan nih Pak almarhum Pak Rukial ini. Aku rasa bukan orang sembarangan beliau. Iya, dan sepertinya lingkungan dalamnya juga lingkungan ring satunya Syekh Panji Gumilang juga bukan orang-orang sembarangan, bukan dosen biasa, jangan. Karena soalnya bukan dari kita aja yang merasakan powerfulnya dia gitu. Dari iya. MUI Indramayu kalau nggak salah ya, itu juga merasakan demikian susah gitu Mas. Bahkan kemarin kalau teman-teman lihat di berita-berita ya bagaimana dipanggil oleh Pemda Jawa Barat, oleh tim investigasi dari Pemda Jawa Barat, dan dia datang sebentar aja ke gedung sate, udah gitu 1 jaman gitu, udah gitu keluar gitu. Dan itu cuma minta ke tim investigasi untuk memberikan daftar pertanyaan. Yang ditanya apa? Jadi Yang arogan sih. jadi dia ini itu. siapa yang berkuasa? Kelihatan ada power di situ. Kelihatan bahwa tim investigasi Pemda Jabar itu justru dalam posisi yang menurut saya itu agak low powernya dibandingkan si Pak Panji Gumilang ini gitu. Artinya Pak Panji Gumilang dengan bangganya, dengan PD-nya berarti dia memiliki sesuatu. Iya. Bisa dibilang backing ya. Backing. Orang umum bilangnya backing. Dan teman-teman udah rame ya soal siapa backingnya ya, katanya ada Pak inilah, Pak itulah ya. Tapi menurut gua yang gua tahu ini pasti lebih dari soal itu. Ini ada Ada sesuatu. keterlibatan internasional. Iya, bisa jadi. Karena belakangan, tahun-tahun belakangan tuh Israel mulu gitu. Iya. Iya. Oh. Ya lagu-lagu Israel, segala sesuatu yang berbau-bau Israel gitu kan. Kenapa jadi kesana itu sebelum Pak Rukial meninggal. Oke. Dan Bahkan beliau sempat promoin soal itu juga. kemarin di catatan demokrasi kalau nggak salah gue ngeliat gitu juga si Pak Imam itu cerita soal
itu soal ya dia menyebut juga kata negara itu gitu yang terlibat. Wow. Itulah. Makanya ada apa gitu. Kami juga sebenarnya sebagai wali santri janggal gitu. Artinya teman-teman, negeri kita belum sepenuhnya berdaulat, gitu kan? Dengan fenomena Al Zaitun seperti ini, banyak faktor ya. Bisa saja sebuah penyesatan ajaran, bisa juga sebuah pengendalian teritorial tertentu. Meskipun kita belum tahu benar atau enggaknya, tapi yang jelas ini menjadi sebuah polemik yang meresahkan saat ini. Ya. Jadi solusinya, tapi tetap ya teman-teman, ini kan udah kejadian nih si Al Zaitun ini ya, yang katanya selalu dikaitkan dulu dengan KW 9, nah, komandan di wilayah 9, nah dengan NII gitu ya. Nah, jadi kayaknya nih emang kalaupun ini udah nggak diperluin lagi, ini analisa gue ya, udah nggak jadi model seperti ini nih di era ke depan dalam perang asimetris ke depan, misalnya Al Zaitun dan NII-nya udah nggak diperlukan lagi ya, makanya mungkin sekarang jadinya seperti itu ya, seperti dihajar oleh masyarakat, oleh entah bahkan Pak Jokowi sendiri kemarin juga sampai memanggil Pak Muldoko dan menanyakan soal itu gitu ya. Artinya ini jangan-jangan Al Zaitun udah mulai ditinggalkan juga oleh para pembuatnya. Ya kan udah banyak juga kan disinyalir ini memang sengaja dibiarkan, dipelihara. Nah kalau terpelihara dengan baik gitu ya, udah banyak kejanggalan-kejanggalan, udah banyak korban-korban dari dulu, kenapa nggak diselesaikan? Harusnya diselesaikan kan, dari kementerian. Oh ya, gitu. Balik lagi ke soal wali santri. Kayaknya baru kamu yang berani ngomong, ex wali santri, sorry. Karena saya udah dapat informasi langsung sama orang terdekatnya. Dan kamu ngelawan dulu kan, kamu cerita kan, kamu ngelawan. Ya, Panji itu harus dilawan, harus dilawan. Ampun deh. Ya, banyak kezoliman misalnya tes COVID ya, antigen. Itu kami ngalamin sendiri. Baru saja jam 7 pagi kami menerima hasil tes antigen di Bandung, di Kimia Farma waktu itu. Tapi di sana seolah tidak diakui gitu. Disuruh tes ulang lagi. Di situ? Begitu datang jam 11 siang, kurang lebih jam 11 siang. Antigen kan bisa 2 hari? Ya bisa berlaku 7 hari. Waktu itu ada tulisan kecilnya, catatan kecilnya. 7 hari? 7 hari. Nah kenapa di sana harus tes lagi? Saya pikir karena memang sudah sebelumnya itu ada tren bisnis gitu ya, tren uang. Jadi ya memang saya menduga memang indikasinya ke uang lagi. Dan ini kezoliman yang dirasakan juga oleh pegawai-pegawai sana. Baru keluar 2 hari dari lingkungan situ, begitu masuk harus tes antigen lagi dan bayar. Kalau nggak bayar nggak apa-apa, kan bayar. Tapi overall di Al Zaitun sendiri, dari pengalaman kamu, anak kamu di sana kan 3 semester yang laki-laki, yang perempuan 1 semester. Nah itu benar nggak sih pendidikan Islamnya di sana yang diberikan kepada anak? Yang diberikan ke anak-anak insya Allah benar ya, dari ustazah-ustazah, dari ustadz-ustadz, karena memang di sana kan nggak boleh terlepas juga dari Kementerian Agama, kurikulumnya harus sesuai, kalau nggak sesuai ya ditutup, karena itu kan institusi pendidikan resmi, gitu. Itu sesuai, tapi ya pada kenyataannya ada juga diselipkan juga gitu. Ya contoh-contoh yang emang yang viral nih, yang seperti yang banyak diceritakan oleh Ken Setiawan dari NII Center soal dia nganterin anak-anak santri dugem lah, pacaran lah, sebagainya lah ya. Tapi kemudian kemarin kalau di catatan demokrasi dibantah oleh salah satu alumni, yaitu Muhammad Iksan, yang mengatakan enggak, tetap pendidikannya Islami. Yang masalah itu Ken Setiawan, yang masalah itu Panji Gumilangnya, Ken Setiawan NII Center. 3 atau 5 tahun lah. Itu tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Oke. Karena di sana teman-teman kalau mau climbing to the top 1 tahunan, kemudian di tingkat teritorialnya udah tinggi, dan kemudian infaknya harus gede, bener gak? Ya dapat posisi. Dapat posisi itu kan untuk laki-laki ya. Dan sudah menyekolahkan. Saya kan sudah merasakan menyekolahkan di sana itu bisa tahu gitu kan jajaran atasnya itu seperti apa, menerapkan aturan seperti apa, bagaimana mereka berkomunikasi dengan wali santri. Kan bagi raport aja ya gitu.
Oke. Kita nggak dikumpulkan semua wali santri agar nggak ketemu, karena kalau ketemu itu bisa jadi bergosip mungkin ya, yang dicegah sama Panjul itu, Panji gitu ya, bergosip kemudian melawan, itu yang sangat dihindari sama dia. Jadi gitu teman-teman, ini adalah satu komunitas unik yang kita banyak ceritanya tentang Al Zaitun yang sebelumnya dikaitkan dengan apa yang dibuat oleh Ali Murtopo ya, KW9 itu. Jadi itu pasti ada tujuan-tujuan politik dan tujuan-tujuan intelijen. Iya. Gitu. Jadi jangan terlalu naif. Gitu. Untuk para wali santri jangan terlalu naif. Dan ketika memang kita misalnya punya niat baik ya untuk agama kita, tapi kita juga harus melek politik. Yes. Gitu. Wali santri, ini time for you untuk ex wali santri dan wali santri untuk save your children ya mungkin ya. Ya sebenarnya kita sangat menghormati Syekh Panji Gumilang. Kita yakin beliau adalah orang yang baik. Ya, ke depan ya, insya Allah kita doakan masih bisa bertaubat. Ya, amin. Kita yakin orang ya. baik, tapi kalau masih bisa bertaubat. Ya. Kita yakin ya akan insya Allah ada hidayah dari Allah ya. Untuk kita semua bukan hanya Panji Gumilang gitu ya. Terus ya speak up lah wali santri ini. Kita pengen beresin, dan yang paling kita takutkan itu ya Len ya. Kalau kasus ini menggelinding, Ponpes Al Zaitun dan jaringannya dan seluruh asetnya diambil oleh siapa? Nggak tahu. Mungkin negara, tapi nanti negara ngasih ke siapa? Negaranya siapa dulu? Nah itu maksudnya, ini kan ada aset umat. Kan kemarin juga Al Haidar misalnya di catatan demokrasi cerita saya nyumbang berapa. Dia bilang 1 miliar apa berapa gitu. Kamu juga kan nyumbang juga kan? Ya, ada berkontribusi juga. Dan banyak teman-teman wali santri yang lain juga nyumbang. Itu kan karena simpati kita lah dengan terlihat seperti niat baik untuk Indonesia gitu. Karena kan kami ya sangat nasionalis ya sebenarnya. Betul. Untuk pembangunan bangsa ini memang bagus program ketahanan pangan gitu kan, apalagi sekarang relevan nih, bakalan terjadi krisis pangan konon gitu ya, program dari global sana. Memang menunjang untuk ketahanan pangan. Pertaniannya bagus. Yang baik ya tidak bisa kita pungkiri. Dan itu yang harus kita pertahankan. Bahkan kita perbaiki aja manajemennya, sistemnya. Ganti yayasannya, ganti pengurusnya, terserah. Menurut gue sih ya gitu. Nah, yang udah kolot-kolot itu diganti. Ya, karena Pak Abdul Halim, Pak Abdul Sabit itu tuh udah nggak layak gitu. Karena udah usia juga, bukannya nggak layak, karena udah layak dari segi usia, maksudnya udah layaknya istirahat. Kasihan kalau masih harus kerja. Iya. Gitu. Capek karena mikirin sebesar itu ya. Jadi teman-teman. Ribuan kan santrinya. Lagi-lagi yang kita pikirin adalah Al Zaitun itu pasti bermanfaat untuk rakyat Indonesia ke depan. Kalau dikelola dengan baik, dengan itikat baik, tidak ada unsur-unsur selipan, susupan, atau pesanan dari siapapun gitu. Jadi kalau emang Al Zaitun itu adalah sebuah proyek intelijen di masa lalu dan sekarang udah mulai mau ditinggalin, tinggalkanlah dengan baik. Ayo kita ambil masyarakat civil society dan kita benerin. Nah, gitu. Karena ya namanya bangunan-bangunan itu nggak berdosa kan. Yes. Ya, itu juga harus kita syukuri, namanya sudah ada harus disyukuri. Dan ada karyawan di sana yang harus digaji. Betul. Ya, kalau dibilang mau tutup itu bertanggung jawab lah sama karyawan, sama pegawai, sama keluarganya, sama santri-santrinya gitu. Jadi harus ada solusi juga. Betul. Itu. Jadi nggak bisa juga bilang tutup enggak. Nanti kalau tutup diambil sama orang yang nggak pro sama Islam, rugi loh. Apalagi kalau diambil membangun semegah itu tuh nggak mudah, butuh pengorbanan. Gue kadang-kadang mikir ya, itu Indramayu, jalur kereta cepat lewat di situ nggak ya? Ya kan ada ini juga dekat situ apa, bandara internasional. Jadi tempat pre-wedding sekarang. Kertajati. Ya gini ya teman-teman, kalau podcast di kafe tadi gue udah bilang matiin lagunya, tapi di setel saya terus. Jadi ini kemungkinan konten yang ini nggak bisa dimonet, kena copyright claim. Gak apa-apa, yang penting masyarakat tercerdaskan, insya Allah ya, lainnya. Ini sebenarnya temen gue. Gue minggu tadi panggil dia KE. Oke. Apa ya? Nggak ada lagi ya? Ya itu aja sih pesannya, ya diselesaikan dengan baik lah. Ini pemerintah gitu kan udah lama ini. Jangan dibiarkan. Kasihan karena mereka di sana juga banyak menahan ini ya, konflik batin sama diri. Oke. Wali santrinya. Wali santri. Dan santri-santrinya.
banyak keterpaksaan. Jadi Jadi berpura-pura bahagia itu nggak enak. Jadi kadang-kala orang mikir, ngapain sih ngurusin hal Al-Zaitun itu kan localize gitu ya, udah gitu mungkin yang dirugikan wali santri aja. Jangan salah loh, kalau kita lihat nonton ya, misalnya ada masalah yang lebih besar, misalnya ancaman kecurangan pemilu, wah, ancaman disintegrasi, ancaman radikalisasi dan sebagainya. Tapi jangan lupa teman-teman, satu masalah itu, apalagi ketika menyangkut human, menyangkut manusia, itu menjadi big problems. Ingat kan film Saving Private Ryan, ngapain capek-capek bertempur untuk menyelamatkan satu orang yang namanya Ryan. Tapi itulah kemanusiaan, satu nyawa, satu hati, itu hati satu aja, nyawa satu aja itu sangat berarti gitu. Oke. Terima kasih ya Len. Yuk, sama-sama. Teman-teman semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.